Di sebuah perusahaan besar yang berlokasi di pusat kota, terjadi kasus pembunuhan yang menghebohkan. Korban, seorang manajer berprestasi bernama Rudy Santoso, ditemukan tewas di kantornya pada suatu malam. Tubuhnya ditemukan oleh petugas kebersihan di pagi hari dengan luka tusukan di dada, dan tidak ada tanda-tanda perlawanan. Kantor yang sepi di malam hari menjadikan kasus ini sulit dipecahkan karena tidak ada saksi mata. Detektif Fahmi, seorang penyidik senior terkenal dengan keahliannya dalam mengurai kasus kompleks, didatangkan untuk menyelidiki kejadian ini. Ia memulai penyelidikan dengan menggali informasi dari kolega-kolega Rudy dan orang-orang yang terakhir kali berinteraksi dengannya. Detektif Fahmi segera mendapati bahwa di balik kesuksesan Rudy di perusahaan, ada ketegangan di lingkungan kerjanya yang mungkin memotivasi terjadinya pembunuhan. Dalam penyelidikan awal, Detektif Fahmi mengidentifikasi 3 tersangka utama yang memiliki alasan kuat untuk terlibat dalam kasus ini. Yang pertama, Linda, wakil manajer. Linda adalah bawahan langsung dari Rudy, tetapi ia merasa pantas mendapatkan posisi yang sama dengan Rudy, bahkan promosi yang lebih tinggi. Ia merasa bahwa Rudy seringkali mengambil kredit untuk kerja kerasnya, dan ini membuatnya tertekan serta marah. Linda mengaku bahwa pada malam pembunuhan, ia lembur di ruangan ia sendiri untuk menyelesaikan laporan keuangan. Namun rekaman CCTV menunjukkan bahwa ia keluar dari kantor sekitar pukul 21.30, dan tidak ada bukti yang cukup untuk memastikan keberadaannya sepanjang malam. Yang kedua, Fajar, rekan kerja dan saingan berat Rudy. Fajar adalah rekan selevel dengan Rudy di perusahaan, tetapi selama beberapa bulan terakhir, Rudy terus mendapatkan proyek-proyek besar yang seharusnya bisa diambil oleh Fajar. Hal ini menimbulkan kecemburuan dan membuat Fajar merasa bahwa Rudy adalah penghalang bagi karirnya. Alibi Fajar adalah bahwa ia sedang berada di rumah dengan istrinya, tetapi istrinya memberikan kesaksian yang ragu-ragu dan tidak terlalu jelas. Rekaman ponsel menunjukkan bahwa Fajar sempat berada di sekitar area kantor pada malam kejadian. Yang ketiga, Yusuf, staf biasa yang tersingkir. Yusuf adalah staf lama yang bekerja di bawah Rudy. Sebelumnya Yusuf mendapatkan banyak proyek penting, tetapi sejak Rudy datang, ia seolah tersisih dan seringkali mendapatkan evaluasi buruk dari Rudy. Yusuf merasa bahwa Rudy sengaja mempersulit pekerjaannya agar ia terlihat tidak kompeten. Pada malam kejadian, Yusuf mengaku sedang pergi bersama teman-temannya di sebuah kafe. Tetapi setelah Haris memeriksa rekaman CCTV di kafe tersebut, tidak ada tanda-tanda Yusuf hadir di sana pada malam itu. Setelah melakukan interogasi dan memeriksa alibi, Detektif Fahmi menemukan bahwa ketiga tersangka ini memiliki motivasi kuat. Namun bukti fisik dan alibi mereka masih belum cukup kuat untuk mengarah kepada pelaku. Dalam penelusurannya, Detektif Fahmi mendapati bahwa ada perubahan besar dalam urusan keuangan perusahaan beberapa bulan terakhir. Ia menemukan bahwa Rudy pernah menginvestigasi dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah karyawan di bawahnya, termasuk salah satu dari ketiga tersangka. Setelah menyelidiki lebih jauh, Detektif Fahmi menemukan sebuah dokumen yang terhapus di komputer Rudy yang berisi bukti keuangan mencurigakan, terutama terkait proyek yang ditangani oleh Fajar. Fajar tampaknya telah melakukan penyelewengan dana perusahaan, dan Rudy mengancam akan melaporkan tindakan tersebut ke manajemen. Hal ini menjadikan Fajar tersangka yang lebih kuat. Detektif Fahmi mengonfrontasi Fajar dengan bukti yang ditemukan, tetapi Fajar terus menyangkal. Detektif Fahmi kemudian mencoba mencari pola interaksi mereka di kantor. Ia menemukan bahwa pada malam kejadian, Fajar mengirimkan pesan bernada ancaman kepada Rudy, yang ditemukan dalam ponsel korban. Dalam pesan tersebut, Fajar memperingatkan Rudy untuk tidak menyebarkan fakta yang bisa mencoreng reputasinya. Ketika diinterogasi ulang dengan bukti pesan itu,
Fajar mulai gelisah dan akhirnya mengakui bahwa ia memang mendatangi kantor pada malam kejadian untuk mencoba bernegosiasi dengan Rudy agar tidak melaporkannya. Menurut Fajar, mereka sempat bertengkar di kantor Rudy. Fajar kemudian, dalam keadaan marah dan putus asa, mengambil pisau lipat yang ia bawa dan menusuk Rudy. Setelah melakukan aksinya, Fajar segera meninggalkan kantor dan menyembunyikan pisau di tong sampah di luar gedung. Ia kembali ke rumah dan menyusun alibi dengan istrinya untuk menutupi kejahatan yang dilakukannya. Namun karena beberapa kesaksian dan bukti pesan ancaman kepada korban, alibinya terungkap sebagai kebohongan. Dengan semua bukti yang terungkap, Fajar akhirnya ditangkap dan mengakui perbuatannya. Motif utama pembunuhan adalah rasa takut akan reputasinya hancur serta kebenciannya pada Rudy yang dianggapnya sebagai penghalang kesuksesannya. Pembunuhan tersebut dilakukan dalam keadaan emosi yang tidak terkendali, tetapi Fajar tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kasus pembunuhan ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh karyawan, bahwa ambisi dan persaingan di tempat kerja bisa berubah menjadi bencana jika tidak dikelola dengan baik. Sementara itu, kantor tersebut menerapkan langkah-langkah ketat untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang. Detektif Fahmi berhasil memecahkan kasus kompleks, menyimpulkan bahwa seringkali ambisi buta dan rasa takut kehilangan kekuasaan bisa membawa seseorang ke jalan yang sangat gelap. Kasus ini berakhir, namun bayang-bayang tragedi itu akan terus mengingatkan orang-orang akan bahaya dari ambisi yang tak terkendali.